Selamat datang di channel Babat Damar Maya, salah satu channel yang mengupas tentang sejarah-sejarah Nusantara. Kali ini, kita akan mengisahkan sejarah Ki Ageng Giring III dalam lakon Wahyu Gagak Emprit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Ki Ageng Giring III adalah salah seorang keturunan Prabu Brawijaya keempat, atau Bre Kertawijaya dari Retna Mundri, yang hidup dan menetap pada abad 16 di Desa Sodo, Kecamatan Palian. Beliau adalah sesepuh Trah Mataram yang sangat dihormati. Diceritakan oleh salah satu juru kunci makam Ki Ageng Giring III, Mas Lurah Surakso Hartoyo, perlu diketahui bahwa gelar Ki Ageng adalah gelar seseorang tokoh pada waktu sudah purna tugas kenegaraan, atau setelah lengser dari jabatannya. Pada masa aktif menjabat biasanya disebut Ki Gede. Lalu setelah sepuh, jabatan dialih terimakan kepada keturunannya, dan sebagai sesepuh, tokoh tersebut ganti menyandang gelar Ki Ageng. Demikian pula asal nama Ki Ageng Giring. Makam Ki Ageng Giring III dikelola oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, karena merupakan pepunden Trah Mataram sebagai penerima turunnya wahyu Keraton Mataram Islam. Saat berguru, Raden Kertonadi Retnama kecil Ki Ageng Giring III bertemu dengan seorang wali besar yang bernama Sunan Kalijaga. Kertonadi seperguruan dengan Raden Bagus Kecung yang kelak bergelar Ki Ageng Pemanahan yang merupakan keturunan Prabu Brawijaya kelima atau Bre Kertabumi. Keduanya adalah para tokoh politik yang mengembara untuk mengembangkan kekuatan spiritual dan mengajarkan Islam kepada penduduk sekitar. Perlu diketahui, bahwa setelah hancurnya kerajaan Majapahit, putra-putri Prabu Brawijaya menyebar ke berbagai wilayah di tanah Jawa, bahkan sampai Bali dan Lombok. Di tempatnya masing-masing, mereka berikhtiar lahir batin untuk mendapatkan kembali tahta ayahanda beliau yang telah hilang. Keyakinan bahwa wahyu keraton akan turun kepada putra yang memiliki kecakapan lahir batin ini sangat kuat menancap ke dalam relung jiwa para Trah darah biru ini, di antaranya adalah Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, jelas Mas Lurah Surakso Hartoyo belum lama ini. Diketahui Ki Ageng Giring menikah dengan Nyi Talangwari, dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak, yaitu Rara Lembayung dan Ki Ageng Wonokusumo, yang nantinya menjadi Ki Ageng Giring IV. Isyarat akan turunnya wahyu Keraton Mataram di perbukitan kidul itu, atas petunjuk Sunan Kalijaga, seorang tokoh spiritual yang mampu melihat dengan pandangan lahir dan batin, atas suatu persoalan masyarakat. Oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, dianggap sebagai santri yang mampu menjalankan tirakat dengan kuat untuk menyangga negeri. Untuk mengupas keterkaitan kisah ini, tidak bisa lepas dari perjalanan Ki Ageng Pemanahan mengawal Sultan Hadiwijaya di Keraton Pajang. Pada saat itu, Ki Ageng Pemanahan masih berada di lingkungan Pangreh Praja Keraton Pajang, di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya, atau Joko Tingkir. Dikisahkan, setelah kemenangan anak Ki Ageng Pemanahan, yaitu Danang Sutawijaya menaklukkan Aryo Penangsang di Jipang Panolan, ternyata belum mendapatkan hadiah dari Sultan sebagaimana dijanjikan dalam sayembara. Bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang, akan mendapat hadiah tanah perdikan yang luas. Ki Panjawi, sudah diberi hadiah tanah Pati, Jawa Tengah, sementara Ki Ageng Pemanahan yang sebenarnya paling berhak, malah belum mendapatkan haknya. Karena kecewa hatinya, Ki Ageng Pemanahan lantas pergi dari istana. Ia menuju ke rumah sahabatnya, Ki Ageng Giring III, di daerah Gunung Kidul. Ki Ageng Giring terkenal sebagai seorang petani, pertapa, sekaligus penyadap nira kelapa. Maka di tempat tersebut Ki Ageng Giring, lebih terkenal dengan sebutan nama Ki Panderesan, karena profesi penyadap nira. Bersamaan dengan itu, Sunan Kalijaga dawuh bahwa, kelak wahyu Gagak Emprit akan turun di tengah pegunungan selatan, dalam sebuah air degan. Namun kapan wahyu itu akan turun, Kanjeng Sunan tidak pernah menjelaskan, dan pantang bagi murid untuk bertanya kepada guru. Oleh Sang Sunan, Ki Ageng Pemanahan kemudian disuruh melakukan tirakat, di daerah yang terdapat pohon mati yang berbunga. Pohon mati yang berbunga itu, ditemukan oleh Ki Ageng Pemanahan berada di tempat yang sekarang disebut Kembang Lampir, wilayah Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul.
Adapun Ki Ageng Giring yang tinggal di daerah alas Palian Gunung Kidul, disuruh menanam sepet atau sabut kelapa kering, yang kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa, yang menghasilkan degan atau buah kelapa muda. Sabut kelapa kering yang secara nalar tidak mungkin tumbuh, namun atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa. Berbuahlah pohon kelapa tersebut, terdapat satu buah degan atau kelapa muda yang hijau, yang kemudian disebut gagak emprit. Kenapa disebut gagak emprit? Karena saking tingginya pohon kelapa, maka seekor burung gagak yang sejatinya besar, namun dilihat dari bawah hanya sebesar burung emprit yang sangat kecil. Itulah wahyu keraton yang selama ini dicari-cari, ungkap Mas Lurah Surakso Hartoyo. Sementara itu di tempat terpisah, Ki Ageng Pemanahan juga sedang bertapa atau semedi di Kembang Lampir. Semedi ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendapat petunjuk tentang keberadaan wahyu keraton. Ngger, tututana wahyu keraton Wismudun, manter saksodo lanang, bisik Sunan Kalijaga kala membangunkan Ki Ageng Pemanahan, dari bertapa di Kembang Lampir. Ki Ageng Pemanahan kemudian jengkar dari bertapa, dan mengamat-amati posisi wahyu keraton dari alas Nawangan. Terlihatlah cahaya manter, bersinar terang sebesar lidi, dari arah gubuk Ki Ageng Giring. Bergegaslah Ki Ageng Pemanahan menuju tempat tinggal saudara seperguruannya itu. Pada saat bersamaan, Ki Ageng Giring III sedang duduk di bawah pohon kelapa, mendapat bisikan yang berasal dari suara tanpa rupa, yang pada intinya menjelaskan keberadaan buah kelapa muda, atau degan gagak emprit, yang ada di atas tempatnya duduk saat ini. Isi bisikan itu bahwa, barang siapa bisa meminum sampai habis, air kelapa muda gagak emprit seketika dalam sekali teguk, maka keturunannya akan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Lantas oleh Ki Ageng Giring buah tersebut dipetik lalu ditaruh di paga, yaitu sebuah rak besar tempat menyimpan hasil tani, atau ada juga untuk menyimpan peralatan yang ada di dapur. Sebelum berangkat ke ladang, Ki Ageng Giring III berpesan kepada istrinya. Nyi, jangan ada yang meminum degan ini sangat penting untuk masa depan anak keturunan kita kelak. Begitulah juru kunci makam Ki Ageng Giring menirukan atau mengira-ira bunyi pesan suami Nyi Ageng Giring. Ki Ageng Giring III berencana meminum degan tersebut saat pulang dari ladang, pada saat haus yang sangat haus, agar dapat meminumnya sampai habis sekali teguk. Sementara itu, di saat Ki Ageng Giring di ladang, pelan tapi pasti, langkah Ki Ageng Pemanahan menuju kediaman Ki Ageng Giring. Sesampainya di rumah, Ki Ageng Pemanahan lantas menuju dapur, melihat bahwa di dapur ada sebuah degan di atas paga, maka ia meminta izin kepada Nyi Ageng Giring untuk meminumnya. "Bayu, Kang Mas di mana? Saya akan meminum air kelapa itu," tanya Ki Ageng Pemanahan. "Jangan Dimas, nanti kakakmu marah," jawab Nyi Ageng Giring. "Tidak apa-apa Bayu, kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab." Mas Lurah seolah bermain drama, menceritakan kisah tersebut. Ki Ageng Pemanahan memang sedikit memaksa, karena tahu bahwa wahyu keraton ada di dalam degan tersebut. Sampai 3 kali diperingatkan oleh Nyi Ageng Giring tak juga diindahkan. Oleh Ki Ageng Pemanahan, degan gagak emprit lantas diminum dan habis dalam sekali teguk. Bersamaan, pada saat itu Ki Ageng Giring sedang jamas atau mandi di Kali Gowang. Seperti cerita turun-temurun, orang zaman dahulu memang mempunyai perasaan peka atau waskita. Begitu pula dengan Ki Ageng Giring III, ia pun merasa kecolongan, tahu dan sangat merasa kehilangan, ia pun menangis. Air mata yang menetes di bebatuan itu membuat batuan berlubang, retak atau pecah, dalam bahasa Jawa, gowang, sehingga di sungai tempat ia mandi hingga kini, disebut Kali Gowang. Bekas tetesan air mata Ki Ageng Giring pun masih nampak di Kali Gowang, dengan adanya batu berlobang-lobang. Ini menjadi pengingat di mana saat Ki Ageng Giring hatinya sedih, patah atau gowang. Ki Ageng Giring bergegas pulang dan mendapati Ki Ageng Pemanahan sudah ada di rumahnya. "Adi Pemanahan, kapan tiba di gubukku ini?" tanyanya sambil merangkul melepas rindu kepada sahabatnya. "Baru saja Kakang, sudah lama aku tidak berkunjung ke sini, bagaimana kabar Kakang Giring?" kata Ki Ageng Pemanahan. "Kakang, karena kehausan dari perjalanan jauh, aku langsung menjujuk pawon dan meminum degan yang ada di paga milik Kakang, aku mohon maaf sebelumnya Kakang," lanjut Pemanahan. Ki Ageng Giring tertunduk lemas. Semestinya Ki Ageng Giring berhak marah, namun seorang yang memiliki kualitas ruhani dan kepasrahan jiwa tidaklah perlu marah. Beliau sudah lama olah jiwa dengan meper hawa nafsu.
Betapapun dia menginginkan wahyu itu jatuh kepada dirinya, namun Tuhan bisa berkata lain. Ini bagian takdir yang harus dilakoninya. Ia ingat betapa Ki Ageng Selo, di Purwodadi dulu sangat ingin mendapatkan wahyu keraton, hingga berpuasa dan menjalankan laku batin dengan sangat keras dan berat selama puluhan tahun. Namun tiba-tiba seorang pemuda yang baru saja mengabdi padanya sebagai seorang murid, yang tidak pernah meminta dan ingin menjadi seorang raja, justru mendapatkan karunia dari Tuhan, dengan sebuah mimpi yang menunjukkan dirinya akan menjadi sesembahan orang setanah Jawa. Pemuda itu bernama Joko Tingkir. Ki Ageng Selo hendak marah, hingga ia berpikir untuk membunuh saja anak kemarin sore itu. Namun, Ki Ageng cepat menahan diri melawan takdir. Akhirnya Ki Ageng Selo pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan rida dengan Joko Tingkir. Sebenarnya Adi, degan tersebut merupakan wahyu yang telah aku upadi, dengan tapa brata yang sulit, untuk mendapatkan kemuliaan bagi anak cucuku kelak, di kemudian hari, jelas Ki Ageng Giring. Ia kemudian menceritakan mengenai wahyu gagak emprit yang diperolehnya berwujud degan tersebut. Dengan besar hati akhirnya ia berkata, Adi, barangkali ini semua memang sudah menjadi titah Gusti, sehingga aku harus rela anak cucumulah kelak yang akan menjadi penguasa tanah Jawa ini. Namun Adi, apabila engkau tidak berkeberatan, izinkan juga anak cucuku juga ikut nunut mukti, dan menjadi raja tanah Jawa kelak kemudian hari. Ki Ageng Pemanahan tidak lantas menjawab, namun justru mohon pamit dari kediaman kakak seperguruannya itu. Lantas dikejarlah Ki Ageng Pemanahan oleh Ki Ageng Giring III, dengan maksud untuk meminta bagian keturunan dari Wahyu Kraton. Sembari berjalan dan terus mengejar, ia meminta kepada Ki Ageng Pemanahan, permintaan agar keturunannya dapat bergantian menjadi raja terus dilontarkan. Permintaan demi permohonan mengenai keturunan keberapa akan diberikan kepada keturunan Ki Ageng Giring, tak dijawab oleh Ki Ageng Pemanahan. Pengejaran atau perjalanan itu menuju ke arah barat. Keturunan pertama Dimas, keturunan kedua Dimas, keturunan ketiga Dimas, dan seterusnya tak dijawab. Setelah perjalanan sampai di Gunung Pasar wilayah Delingo Bantul, keduanya berhenti, lalu Ki Ageng Pemanahan memberikan jawaban setelah pertanyaan sampai pada keturunan ketujuh. Mungkin sudah kodrat Tuhan Kang Mas, bahwa saya yang meminum air degan, yang kemudian akan menurunkan raja-raja tanah Jawa, sedangkan Kang Maslah yang memetik dan menyimpan, atau yang mendapat wahyunya, jawab Ki Ageng Pemanahan yang digambarkan Mas Lurah Surakso Hartoyo. Mendapat jawaban tersebut Ki Ageng Giring puas hatinya lalu kembali pulang ke kediamannya, sedangkan Ki Ageng Pemanahan melanjutkan perjalanan ke Alas Mentaok sekarang Kota Gede, membabat hutan untuk dijadikan keraton Mataram. Di Gunung Pasar tersebut, masih ada hingga saat ini terdapat nisan atau kijing, berjumlah 7, sebagai tetenger atau pertanda adanya perjanjian Ki Ageng Giring, dan Ki Ageng Pemanahan. Waktu berlanjut, Ki Ageng Pemanahan memiliki anak Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati, sedangkan Ki Ageng Giring punya anak perempuan, bernama Roro Lembayung. Ki Ageng Pemanahan mendapat nasihat dari Ki Juru Mertani, bahwa walaupun Ki Ageng Pemanahan dapat meminum degan sebagai wahyu keraton, tetapi jika tidak bersatu dengan Ki Ageng Giring, tidak akan kuat memegang tampuk kesultanan, maka Panembahan Senopati memperistri Kanjeng Roro Lembayung, sehingga menurunkan Joko Umbaran, atau Pangeran Purbaya di Wotgaleh, Berbah, Sleman. Pangeran Purbaya atau julukannya Banteng Mataram, itulah cucu dari Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Kisah Ki Ageng Giring ini menjadi sangat khas Jawa. Betapapun membuktikan nasab hingga 7 turunan tidaklah mudah. Apalagi intrik dan campur tangan politik tanah Jawa pada kurun waktu itu sangat keras. Kerajaan Mataram berpindah-pindah dari Kota Gede ke Pleret, Bantul dari Pleret pindah ke Kartasura dan akhirnya dari Kartasura ke Surakarta.